Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 27 Agustus 2025 dengan judul 4 Jam Untuk Hidup. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya merasakan kemarahan karena teror dan rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuh saya ketika dokter mengatakan kepada saya, Anda pasti ingin menelepon sanak saudara. Ibu Anda menderita pendarahan otak yang parah dan mempunyai sisa waktu untuk hidup sekitar 4 jam. Saya melihat arloji saya dan berpikir dia akan mati pada jam 4 sore. Beberapa jam sebelumnya istri saya menelepon saya di kantor untuk memberitahu saya bahwa ibu saya berusia 50 tahun menderita stroke dan dilarikan ke rumah sakit. Ibu tinggal 130 mil jauhnya dari kami dan rumah sakitnya pun berada 90 mil jauhnya. Saya bergegas ke rumah sakit untuk menemaninya. Sekarang berdiri di lorong itu, seluruh hidup terlintas dalam pikiran saya dengan air mata yang hampir tak terkendali. Saya berjalan menuju telepon, berbayar dan menelepon istri saya. Saya menceritakan kisah itu dan memintanya untuk menelepon ketua penatua gereja tempat saya, dan istri saya mengikuti belajar Alkitab selama beberapa bulan dan memintanya untuk mendoakan ibu saya. Saya tahu bahwa pendeta sedang berada di luar kota, namun saya mempunyai kepercayaan yang besar terhadap ketua jemaat ini. Saat Bibi Helen dan saya duduk bersama menunggu 4 jam itu lewat, saya berdoa dalam hati kepada Tuhan yang tidak terlalu saya kenal. 4 jam berlalu kemudian 2 dokter sambil menggelengkan kepala keluar dari kamar ibu saya. Jantung saya berdebar kencang saat saya bergegas menghampiri mereka dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan penuh semangat, seorang dokter berkata, dia bernapas dengan normal dan telah berbicara kepada kami. Kami sekarang memberinya waktu istirahat sendiri. 42 hari kemudian, dia keluar dari rumah sakit. 1 tahun kemudian saya dan istri saya menjadi Kristen dan dibaptis di dalam gereja Masih Advent hari ke-7. Saya masuk perguruan tinggi untuk belajar di jurusan kependetaan. Tahun berikutnya, ibu dibaptis dan kemudian dalam waktu beberapa tahun, keponakan laki-laki dan perempuan serta keluarga mereka telah dibaptis. Ketika ibu berusia 71 tahun, dia berjalan ke puncak gunung di Stone Mountain, Georgia.
Tuhan berfirman, aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dia masih melakukan hal itu. Saya memuji Dia atas pekerjaannya yang berkelanjutan dalam hidup saya dan kehidupan anggota keluarga saya. Dia akan melakukan hal yang sama untuk semua orang yang berseru kepada nama-Nya. Tuhan, saya memanggil nama-Mu dan memohon kesehatan, kesembuhan, kedamaian, dan kebenaran dari-Mu. Amin. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.